Pagi mesin, perkenalkan Naufal Mesin 21, anggota aktif IKM FTWI 2021 sebagai calon ketua umum IMM FTWI 2023 nomor 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terminal yang belum sempat dijawab pada rangkaian eksplorasi calon ketua umum IMM FTWI 2023. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama, pertanyaan dari Fajri Mesin 19. Udah TW-TW sama siapa aja, ke Kema dan dapat apa aja. Jadi udah TW-TW ke Camen, ke Demit, ke Razan sama staffli-stafflinya juga udah sempat ngobrol. Di sini dapat pemahaman dan tentang PA dan juga PL yang lebih dalam, terutama PL itu dapat pemahaman lebih dalam lah. Ternyata PL itu ada dasarnya, yaitu KPPL, dan udah dijabarin juga. Terus selanjutnya apa yang akan dilakukan kalau misalkan minat BP ke IMM itu kurang. Yang akan gue lakukan itu, di sini udah ada kepikiran mau promosiin IMM kepada DTM 22. Jadi insya Allah bakal adain kelas besar, terus nanti bakal nyebar booklet juga yang ngejelasin tentang IMM dan masing-masing bidangnya. Selanjutnya, apa yang mau dibawa buat Kema, kira-kira apa yang targetnya. Jadi buat Kema itu di sini saya nargetin Kema itu bisa bantu nyelesain GBHPM sebelum kepengurusan selesai, supaya punya landasan yang jelas untuk pembinaan kultural selanjutnya. Next, pertanyaan dari Ateng, apa itu fungsinya wakil? Di sini wakil fungsinya itu ada dua, ada fungsi komplementer sama fungsi substitusional. Terus apakah arahan Waketulem itu perlu diinovasikan setiap tahun? Menurut saya perlu disesuaikan dengan kelebihan dan kekurangan dari ketuanya dan juga sistem yang pengen dibawa ke lembaganya. Selanjutnya pertanyaannya Bang Razan yang pertama, kenapa KPD punya etos kerja yang tinggi tapi IMM itu masih rendah? Di sini saya rasa alasan paling utamanya jelas itu karena KPD itu udah punya target yang pengen dikejar setiap tahunnya, sementara IMM punya target tapi dirasa masih kurang jelas. Terus selain itu KPD juga punya intensitas bertemu yang tinggi dan di situ mereka bisa bonding dengan kuat, sementara IMM itu intensitasnya nggak setinggi KPD sehingga kurang merasa menyatu mungkin. Selanjutnya, jelasin target dari setiap bidang di kepengurusan tahun ini. Pertama dari Kestari itu ingin bisa bikin sistem controlling dari setiap bidang itu dengan rapih beserta administrasinya. Terus selanjutnya untuk Keben rencana punya target dana turunan itu bisa naik dari tahun sebelumnya. Terus selanjutnya untuk relasi, targetnya itu bisa membantu warga DTM, setiap warga DTM untuk bisa mendapatkan koneksi ke alumninya. Selanjutnya untuk media, diharapkan bisa ngebantu IMM buat lebih dekat sama warganya melalui mesin bercerita yang akan dilaksanakan insya Allah setiap bulannya. Selanjutnya ada Litbang, itu rencana bisa merancang dan juga mengontrol kurikulum kaderisasi berstandar kamus kompetensi Harvard, yang mana itu diimplementasiin di inovasi IMM Signature Skills. Terus selanjutnya untuk Sosma itu pengen bisa ngasih dampak ke warga, ke masyarakat itu berdasar kepada SDGs. Selanjutnya untuk Akpro, di sini diharapkan bisa ngewadahin warga DTM yang berminat untuk lanjut studi ke luar negeri melalui International Mentoring Program. Selanjutnya untuk Kema, di sini diharapkan bisa kolaborasi sama perusahaan untuk menjalani pembinaan lanjut. Selanjutnya untuk Iptek, di sini berharap bisa dapat juara 3 besar di OIM. Terus selanjutnya buat Kastrat, di sini targetnya itu adalah untuk bantu IMM dalam merancang peraturan lembaga terkait penindakan kekerasan seksual pada pengurus. Selanjutnya buat MIC punya target bisa menyelesaikan penelitian terkait iklim rohani melalui inovasi kalam mesin. Selanjutnya untuk Siwa, targetnya itu bisa ngebantu kontingen-kontingen dari olahraga dan seni buat dapat setidaknya juara 3 besar di TC. Selanjutnya, kenapa mayoritas Caka itu dari Kema? Karena di sini saya sendiri ngerasa kalau bidang Kema itu adalah salah satu bidang yang paling bisa mewadahi apabila seseorang itu ingin menjadi calon ketua IMM, terutama mewadahi dalam hal kedekatan. Jadi mungkin alasan terbesar kenapa banyak Caka yang memilih untuk jadi Kema itu karena hal tersebut. Selanjutnya pertanyaannya Bang Arya Mesin 19,
kalau misalkan bisa hapus bidang, bakal hapus bidang apa? Bakal hapus bidang relasi sama media dan dikembaliin ke humas. Selanjutnya untuk proker apa yang mau dihapus, itu proker dialog alumni. Selanjutnya untuk stakeholder apa yang pengen dihapus, Parhima Teknik. Selanjutnya habis explore mau apa? Di sini mau istirahat dulu. Habis itu mau langsung ngejar TW-TW yang kurang banyak. Selanjutnya penyesalan apa aja? Di sini penyesalannya itu pertama kurang banyak melakukan TW-TW dan terlalu terburu-buru buat ngerancang grand design. Selanjutnya Rhino atau Amar, Rhino, Taki atau Ateng, Taki. Terus selanjutnya mau TW-TW sama siapa aja buat relasi media. Oh udah TW-TW sama siapa aja di sini, udah TW-TW sama Ratu, Damar, Moza, terus sama Bang Arya juga, sama Cabeb-Cabeb sebagian besar. Terus selanjutnya yakinin maba buat masuk IMM tapi dengan gaya jualan di pasar. Oke. Dipilih. Ayo di sini di toko IMM ada tools banyak yang bisa kalian dapetin. Di sini ada problem solving, di sini ada tools communication juga, di sini ada skill-skill lain yang bisa kalian dapetin. Tapi di sini cara belinya itu adalah dengan join IMM, yang mana kesempatannya nggak banyak, itu cuma buka setahun sekali. Dan ini juga bisa jadi kesempatan seumur hidup, satu kali seumur hidup kalian. Jadi kapan lagi bisa join IMM. Next, Rensera buat GD yang dicap banyak copy paste. Di sini mau coba cek and recheck lagi ke setiap arahan bidang, mau mastiin kalau misalkan arahan bidang yang dicantumin itu ada dasarnya dan gak cuma ikutin dari arahan tahun lalu. Selanjutnya, pertanyaan yang paling diingat selama explore itu pertanyaan kenapa litbang itu dipecah, ya walaupun sebenarnya nggak jadi dipecah. Selanjutnya mau jadi binatang apa dan impersonate binatangnya. Di sini kalau misalkan bisa jadi binatang, saya mau jadi burung. Coba impersonate. Tahu dong. Next, kalau mau jadi bisa jadi anime, bakal jadi anime apa? Di sini bakal jadi Naruto. Impersonate lagi. Rasengan. Awekawatsu. Oke, selanjutnya mau bawa wakil, alasannya apa dan siapa wakilnya. Jadi buat mau bawa wakil, alasannya itu ya supaya bisa memaksimalkan potensi yang ada, bisa lebih maksimal diharapkan, supaya masing-masing bidang itu juga bisa dipegang secara maksimal selain sama saya sendiri sama wakilnya ini. Dan suatu saat kalau misalkan saya tidak bisa atau berhalangan, itu bisa digantikan. Selanjutnya wakilnya mau siapa itu rahasia lah. Selanjutnya perawakan 22 itu kayak apa dan apa renstranya. Di sini dirasa DTM 22 itu adalah orang-orang yang ya sebagaimana dengan analisis yang udah dilakukan dan juga berdasarkan studi-studi, itu merupakan generasi Z yang benefit oriented. Oleh karena itu renstranya itu adalah pengen ngejelasin IMM secara detail, secara rinci, dan juga nawarin apa yang bisa diberikan IMM dan apa benefit-benefitnya kalau misalkan berkontribusi di IMM. Selanjutnya, cafrak yang kira-kira bakal kalah siapa? Menurut gue Rio. Selanjutnya, MPM itu apa perannya di sini? Karena MPM megang peran legislatif dan juga yudikatif. Jadi peran itu adalah membuat peraturan serta melakukan controlling kepada lembaga-lembaga eksekutifnya supaya bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Selanjutnya, jawab jujur, pernah KS atau enggak? Hashtag jawab jujur. Pernah kalau lagi ngejok sama teman-teman laki-laki, tapi untuk kedepannya bakal coba dikurangin dan coba nyadarin juga ke teman-teman kalau misalkan KS itu nggak baik, walaupun nggak ada lawan jenis gitu di dalam pembicaraan itu. Selanjutnya, coba jadi MC acara sunat dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para hadirin yang telah menghadiri acara sunatan dari Dekan FTUI periode 2022 sampai 2026. Kepada para hadirin dipersilakan untuk mengambil hidangan yang telah disediakan di meja dan harap menjaga ketertiban. Terima kasih. Selanjutnya
Baca puisi tema hidayah. Waduh, puisi tema hidayah. Oke, nih spontan aja lah ya. Oh Tuhan, berikanlah kepada lingkungan Departemen Teknik Mesin hidayah. Berikanlah hidayah kepada keluarga besar yang saya cintai dan saya banggakan, Departemen Teknik Mesin. Tolong luruskanlah. Berikanlah hidayah kepada mereka. Berikanlah jalan yang benar kepada mereka, agar mereka tidak menyesal suatu saat nanti. Oke, lanjut. Cena mesin 20 mirip siapa? Mirip Arfa DTM 22. Terus selanjutnya urutin bidang yang disuka. Kema, Litbang, Relasi, Media, Kastrat, Iptek, Akpro, terus Siwa, Sosma, terus apa lagi sih yang belum? Si MIC ya yang belum ya? Udah ya? Oke, next. Cewek cantik setiap angkatan. Mulai dari 19, Kamonik 20, Kabanat 21. Siapa Jat? Oh ya. 22. Siapa lagi? 22 Kirana deh. Buset, yes. Next. Cowok ganteng 19. Tadi request Jarwo. 20 siapa ya? Faik. Ya, Faik, boleh deh. 21 gua. 22 Faizi. Next. Mau bilang makasih ke siapa selama nyaka ini? Di sini pertama mau bilang makasih besar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus mau bilang makasih juga ke tim SES. Mulai dari CM, Kabit Materi, Kabit Propa sampai ke staff-staffnya. Mau bilang makasih juga kepada Raino, Amar dan seluruh BPH yang udah ngekader. Dan ke semua warga DTM yang udah ngasih kritik dan saran selama explore. Terus next, kalau putar waktu bakal nyaka atau enggak? Bakal nyaka dan bakal banyak evaluasi banyak kesalahannya sih. Selanjutnya, komitmen buat relasi sama media mau apa? Di sini rencananya mau TW-TW sama setiap BPH relasi dan media pada tahun ini buat mastiin inovasinya itu bisa lebih matang. Dan ke BPH juga bakal ke CAB BPH-nya juga. Selanjutnya, workload dari sistem media. Di sini sorry ini kurang dapat maksud pertanyaannya atau mungkin salah nyatet, sorry Bang Arya. Tapi coba jelasin aja. Jadi workload sistem media itu kemarin dapat saran juga terkait penggunaan SIP. Di situ bakal coba ditinjau dan kemungkinan kalau misalkan emang memungkinkan kita bakal coba terapin supaya workload itu lebih rendah, karena workload dari media juga bakal agak bertambah seiring dengan adanya inovasi mesin bercerita. Okay, next. Pertanyaannya Victo mesin 19. Pertama, jelasin PA dan PL ke anak umur 7 tahun. Oke. Gini adik-adik. Jadi kalian kan umur 7 tahun ini kalian akan masuk ke lingkungan baru, yaitu lingkungan SD. Nah, ketika kalian masuk ke lingkungan SD, kalian tentunya kan perlu penyesuaian ya supaya kalian itu bisa aktif dan berkontribusi di lingkungan SD. Nah, oleh karena itu kalian memerlukan sebuah pembinaan awal supaya kalian bersiap untuk berkontribusi itu. Begitu juga di kuliah. Nah, terus setelah kalian nanti lulus dari SD, kalian kan perlu persiapan nih buat ke jenjang selanjutnya itu SMP. Kalian kan perlu pembekalan gitu supaya kalian siap. Nah, begitu juga dengan anak kuliah. Makanya mereka perlu yang namanya pembinaan lanjut supaya mereka siap buat naik ke jenjang selanjutnya. Oke, next, keluarin beat SUC terbaik. Aduh. Jet bantuin Jet. Itu lagi bos. Oke nih, jadi kan sekarang lagi zaman Pildun nih. Nah, kita tuh bisa lihat karakteristik orang-orang itu berdasarkan selebrasinya nih. Kalau misalkan dia sujud atau begini, ya itu berarti dia Muslim.
Kalau misalkan begini ya berarti dia Kristen. Kalau misalkan begini berarti dia kalah nyaka. Next. Gombalin Monik. Wah. Oke, buat gombalin Monik. Kamu Monik. Kemarin kan udah sempet nih jadi cowoknya ketua lembaga. Pasti seru dong. Mau nggak jadi cowoknya ketua lembaga lagi tahun 2023? Aduh malu banget. Maaf kamu nih. Next. Taki atau Rhino, kenapa? Taki deh. Soalnya Taki udah menang KB, Rhino belum tentu. Next. Di antara Caketang dua siapa yang jelek? Belum bagus semuanya sih, sorry ya Caketang. Next, Gaple atau Cus? Gaple. Bedeng atau Gazep? Bedeng. Next, pertanyaan Faizi, DTM 22. Kalau kurang BP apa renseranya? Kalau misalkan udah terjadi itu bakal coba personal approach. Mungkin buat tindak preventifnya nanti bakal coba ngelis BP siapa aja yang bakal diincar dari setiap calon BPH-nya dan bakal coba bantu fasilitasin approaching-nya. Next, di tim 22 paling keren siapa? 3 orang. Pertama Aska karena PO McGet. Terus kedua Kirana, ketiga Zaidan karena Caketang. Next, anggota ke-10 bajak laut di One Piece siapa ya? Jack Sparrow deh, nggak tahu siapa. Next, Hokage ke-8 Boruto. Next, pertanyaan Taki. Kalau misalkan timeline nabrak antara proker IMM sama proker BEM yang nggak bisa digeser, bakal ngelakuin apa? Kalau misalkan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, itu bakal ngarahin sebagian warga DTM buat datang, sebagian besar warga DTM buat datang ke acara DTM-nya. Terus sebagian warga DTM juga, sebagian kecil itu bakal diarahin buat ya datang ke proker BEM supaya ada perwakilan. Next, kalau misalkan IMM jelek di mata PMM dan Perhimatekmi itu mau melakukan apa? Bakal ya coba kita kasih statement gitu ke mereka, kita jelasin sebenarnya IMM itu lembaga yang punya harga diri, lembaga yang bisa berdiri kokoh, bisa menjalankan sistemnya dengan baik, dan buktiin kalau itu justru malah bisa contoh sama mereka. Next, kalau misalkan ada pengurus yang dapat HRE 0,3 bakal ngelakuin apa? Bakal ajak ngobrol, bakal tanya sebenarnya ada permasalahan apa, kira-kira apa yang bisa dibantu sebagai ketua lembaga, dan coba bantu arahin juga ke BPH-nya buat bantu kasih motivasi. Next, di masa depan kira-kira Kema bakal hilang atau enggak? Di sini jujur aja kayak suatu saat Kema itu bakal hilang, karena suatu saat Indonesia juga bakal jadi negara maju, yang mana kalau kita lihat dari negara maju sekarang tuh kayaknya sebenarnya nggak perlu pembinaan yang kayak sekarang, dan nanti kurang tahu sih di masa depan itu bakal kayak gimana. Next, kenapa Rohdep itu cuma ada Islam? Jadi karena jumlah warga Departemen Teknik Mesin yang Muslim itu banyak, jadi kalau misalkan pewadahannya cuma ada di tingkat FT itu bisa kurang dirasakan dampaknya. Nah, makanya ada pewadahan juga di tingkat departemen. Next, di OIM kenapa prestasi DTM itu bisa buruk padahal Mother of Engineering? Di sini dirasa itu karena iklim keilmiahan di DTM itu masih sangat kurang, dan renstranya yang akan bisa saya tawarkan itu adalah meningkatkan highlight atau spotlight gitu kepada kontingen-kontingen yang berprestasi. Kita kasih apresiasi lebih supaya orang-orang itu lebih tertarik gitu buat jadi kontingen KIPTEKan. Next, kalau misal proker proyek itu perlu ditambah atau enggak, alasannya kenapa? Jadi kalau buat di MM sendiri saat ini dirasa nggak perlu tambahan proker proyek. Seandainya suatu saat perlu, saya rasa yang paling pertama diperlukan nambah proker proyek itu di Sosma, di proker MST, karena bisa ngasih dampak lebih kepada masyarakat kalau misalkan itu dijadiin proker proyek. Next, kalau misalkan dipaksa mundur dengan alasan yang konkret, ya selama alasannya konkret dan jelas dan bisa diterima oleh seluruh warga Departemen Teknik Mesin dan saya sendiri, saya akan dengan lapang dada melepas jabatannya selama itu demi kebaikan IMM dan juga DTM.
Next, kultur mesin itu apa? Jadi di sini yang saya dapat berdasarkan TW-TW dan juga hasil ekspor kemarin, kultur mesin itu adalah kultur solidaritas sebagai nama kita bersama ITM Solver, sehingga kita memiliki rasa bangga, kita memiliki sense of belonging, sehingga kita ingin mengharumkan nama dari mesin itu sendiri. Next, ketua mesin itu siapa? Ketua IMM. Next, Camen atau Chris, Camen deh. Terus juara gaple turbin, setahu gue Taki dan Juan. Juara Meklik juga Taki dan Juan. Selanjutnya pertanyaan Amar, mesin 20. Aspek apa yang kalian kurang paham? Di sini mau coba lebih banyak paham tentang muker dan juga masa forming sih, karena dirasa PR-nya masih banyak pemahaman yang kurang di situ. Next, evaluasi terbesar Taki dan Rhino. Kalau Taki gue rasa itu terlalu idealis dan juga teoritis, tapi buat pengimplementasiannya itu nggak sebagus teorinya. Terus buat Rhino tingkatin lagi controllingnya sih ke BPH dan ke fungsionarisnya. Next, satu kata koordinasi apa yang dimau dengan MPM? Satu kata harmonis deh. Next, orasi tapi huruf vokalnya A semua. Oke. Pagamasan. Perkenalkan, Nafal, Masan Doa Sata, Anggata Aktaf, Akam, Afta, Dua Raba, Dua Sata. Dasana saya mencalankan dara sebagai kata AM FTAA Daraba Dasata. Azankan saya antak membawa am yang lebih sinergis, progresif dan relevan. Terima kasih. Selanjutnya, bubur diaduk atau enggak diaduk. Gimana cara main gaple? Jadi simple, cara main gaple itu tinggal nyambung kartu sesuai dengan angka. Misalkan pertama keluar kartu 00. Nah, itu tinggal disambung dengan kartu yang ada angka 0-nya, terus sambung sampai dengan habis. Next, kalau pertanyaan demit kapal 20. Kalau BPH kinerjanya kurang, berani nggak cover bidang itu? Jadi berdasarkan ilmu yang didapat juga dari explore Cakabem sih sebenarnya kemarin. Jadi sebagai ketua itu harus punya 3 hal yang bisa ditawarkan kepada fungsionarisnya, yaitu iman, ilmu, amal. Jadi salah satunya yang terakhir itu amal. Kalau misalkan terakhir banget nih udah jadi para BPH udah nggak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, ketua itu harus bisa jadi garda terakhir yang bisa mengcover pekerjaan dari fungsionaris-fungsionarisnya. Jadi harus siap sih kalau misalkan emang itu cara yang terakhir. Next, tanggapan kalau misalkan warga itu ribut di TC, jadi bakal ngelindungin, bakal coba misahin dan coba selesaiin permasalahannya baik-baik. Next, coba cerdasin kedua-dua terkait pembinaan lanjut dan juga pembinaan kultural. Jadi untuk pertama pembinaan lanjut itu adalah proses mengembangkan warga Departemen Teknik Mesin agar siap untuk berkontribusi di lingkungan masyarakat dan juga siap untuk menghadapi kehidupan pasca kampus. Nah, kalau pembinaan kultural itu adalah proses pengembangan yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa baru Departemen Teknik Mesin untuk menjadi penerus dari sistem yang ada. Next, seberapa pede jadi SC MADK dan apa mimpinya buat MADK? Di sini pede, tapi perlu banyak TW-TW lagi buat memahami sebenarnya apa itu MADK dan apa tugas dari SC MADK. Terus mimpinya di sini kalau buat DTM, di sini ngomongnya sebagai ketua mesin kali ya, bukan sebagai SC MADK. Diharapkan MADK mesin itu bisa menjadi MADK yang memperkenalkan mesin, memperkenalkan IMM dan seluruh lembaga yang ada di dalamnya kepada mahasiswa baru, supaya mereka itu kenal dengan lingkungan kampus secara komprehensif. Selain itu diharapkan juga MADK yang saya bawa nanti, yang dibawa nanti itu bisa mengembangkan diri dari mahasiswa baru juga sesuai dengan kebutuhannya mereka. Next, tanggapan dan langkah terhadap budaya nyontek di DTM. Jadi buat tanggapannya sendiri sebenarnya jujur miris, karena ngerasa ya
saya pribadi juga belum 100% bersih gitu dari nyontek. Terus langkahnya yang diharapkan, langkah idealnya sih ya, coba memberikan contoh gitu dulu gitu yang baik, mengurangi nyontek, memperbanyak belajar supaya bisa paham dengan materi-materi yang dibawa ke tugas atau ke kuis, dan diharapkan bisa dicontoh gitu sama teman-teman. Selanjutnya, karakteristik dari setiap angkatan yang menonjol aja lah ya. 2019 itu dirasa angkatan yang paling solid. Terus angkatan 2020 itu yang paling baik, yang paling welcome gitu kepada mahasiswa-mahasiswa di bawahnya. Terus angkatan 2021 itu paling asik, paling enjoy lah kalau diajak ngobrol. Terus kalau 2022 itu di sini yang paling menonjol sih di bagian benefit orientednya lah ya. Harus bisa kalau mau menjalankan sesuatu itu harus jelas dulu sebenarnya apa tujuannya, apa manfaatnya. Next, apa Renstra setelah explore mau sebenarnya pertama-tama mau istirahat dulu, ngedinginin otak dulu, abis itu mau memperbanyak TW-TW sama bidang-bidang fokusan sih terutama supaya mempermatang inovasi unggulan. Selanjutnya, kalau misalkan Mabel mau jadi jenderal di Arjuna 04, di sini gue bakal dukung 100% sih supaya mengharumkan nama mesin juga di tingkat FT. Selanjutnya, berapa banyak bidang yang melanggar SOP? Sebenarnya nggak tahu sih persisnya berapa, cuma kalau dirasa kayaknya lumayan banyak, jadi ya mungkin di angka mungkin 7 dari 12, 7 atau 8 dari 12. Next, langkah kalau misalkan ada humbit yang matil. Kalau misalkan ada humbit yang matil, itu bakal pertama ditegur dulu lah ya sebagai ketua lembaga melalui BPH. Ditanya kenapa nih bisa ada fungsionarisnya yang matil, coba dicari tahu alasannya, dan kalau misalkan butuh konsultasi bisa tanya ke saya sebagai ketua lembaga nanti. Next, koordinasi Kema dan MADK itu kayak gimana? Jadi diharapkan idealnya itu MADK itu bisa menjadi perancang sekali ya, bisa jadi perancang utama dari proses pembinaan, dan kemahasiswaan itu bisa memfasilitasi rancangan tersebut dengan baik, bisa mengeksekusi itu dengan baik. Selanjutnya buat KPI MDS di tahun ini sorry banget belum tahu Mit. Next, siapa yang paling cocok jadi PO MADK dari angkatan 20 lah ya berarti. Amar atau enggak Arthur, boleh deh. Next, juara Gaple Meklik 2022. Siapa sih? Aduh, kurang tahu Mit, sorry. Terus selanjutnya pertanyaan dari Siena Mesin 20. Sampai sekarang rencana bakal TW-TW sama siapa aja? Pertama BPH Humas dan BPH Akpro, karena belum banyak TW-TW sama BPH pendahulunya. Di sini mau matengin lagi inovasi yang dibawa ke bidang-bidang tersebut, yaitu Illusion Day, mesin bercerita, sama International Mentoring Program. Terus bakal TW-TW juga sama banyak lagi TW-TW sama ketua-ketua pendahulu, sama caka-caka juga yang termasuk yang waktu itu nggak dapat menang. Next, pertanyaan Oliver Kapal 21, tanggapan terhadap lagu supporteran mesin yang seksis. Di sini bakal koordinasi sama ketua dari Macmania, nanti bakal arahin, coba deh sedikit demi sedikit kita hapus nih budaya supporteran yang rada-rada seksis ini, dan bakal dihilangin dari playlist kalau misalkan nanti kita bawa ke TC atau kemana. Next, alasan milih Umar jadi CM dan apa evaluasinya? Alasan milih Umar jadi CM itu karena udah satu visi, karena udah sering kerja bareng juga dan ngerasa klop, dan ya udah satu visi sih yang utama. Terus evaluasinya apa? Bisa ditingkatin lagi sih inisiatifnya, nggak perlu nunggu arahan dari gue, tapi udah bisa langsung, tapi belakangan udah oke kok. Next, pertanyaannya Japra, arahan Siwa ada internal upgrading, itu mau kasih internal upgrading apa? Kalau buat Siwa sebenarnya sorry ini belum banyak koordinasi lebih lanjut sama cabib-cabibnya, tapi bakal ngasih banyak internal upgrading terkait event organizing sih, karena banyak acaranya, banyak proker-proker Siwa tuh yang ya melibatkan banyak orang dan harus bisa berjalan dengan rapih. Next, proker Siwa yang dirasa nggak relevan itu apa?
Jujur sejauh ini yang paling gak relevan itu McCartney Workshop, karena banyak warga DTM yang datang ke Proker Siwa itu bukan buat belajar tapi buat have fun. Next, Siwa sekarang kayak gimana? Evaluasinya apa? Siwa sekarang dirasa sih sebenarnya banyak evaluasi di teknis pelaksanaan proker, terutama yang offline itu masih banyak missnya, jadi perlu banyak belajar dan perlu banyak evaluasi di arah situ. Terus juara Meklik ML, seinget gue sih angkatan 21. Next, pertanyaan Ikel, jelasin bedanya mekanisme mesin auto dan diesel. Waduh, sorry banget nih kalau misalkan salah penjelasan, tapi buat mesin auto itu mesin yang apa ya, yang bisa menyesuaikan torsi sesuai dengan kebutuhan dari rodanya. Iya bener sih? Nggak tahu dah. Terus kalau mesin diesel itu mesin yang bahan bakarnya itu masih bahan bakar diesel. Selanjutnya perbedaan mesin 4 tak sama 2 tak itu beda di jumlah taknya. Yang 14, yang 12. Terus selanjutnya siapa juara Meklik ML angkatan 21? Oke, next pertanyaan Jingga DTM 22. Pencerdasan alur menjadi BP. Jadi di sini buat jadi BP itu sebenarnya simple, tinggal ikut oprek, ikutin tugasnya, ikutin wawancara. Jadi abis itu bakal kalau misalkan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan itu bakal jadi BP. Terus next, pemilihan BP itu mau kayak gimana? Pemilihan BP-nya itu sebenarnya mau ditekenin gimana caranya bisa nyaring BP-BP yang kelihatan niat gitu buat bekerja di bidang tersebut, bekerja di IMM. Jadi nanti bakal ada kemungkinan besar ya bakal mirip kayak tahun lalu juga, itu bakal ada tugas, bakal dilihat seberapa niat mereka, terus bakal ada wawancara juga buat ngelihat ya seberapa mereka ngerti gitu dengan tugas yang dikerjakan dan seberapa mereka niat gitu buat masuk ke bidang untuk belajar di situ. Next, mau BP yang kayak gimana? Ya in general mau BP intinya tuh cuma satu sih, intinya mau belajar supaya bisa berkembang seiring berjalannya kepengurusan. Terus mau narik BP dan BPH yang kayak gimana dari setiap bidang? Oke, dari Kestari itu pengen punya BPH dan BPBP yang bisa terorganisir dengan baik. Terus buat dari Keben juga sama, pengen punya BP yang bisa terorganisir dan juga bisa cekatan lah karena prokernya kan di rolling, jadi supaya bisa cepat belajar juga. Next, buat relasi pengen punya BP yang asik supaya nanti begitu jadi PJ lembaga itu lembaganya bisa welcome gitu, bisa nge-welcome PJ lembaganya dan bisa menjalin hubungan baik juga antara IMM dengan lembaga. Next, buat media pengen punya BP yang tekun dan juga rapi supaya workloadnya itu bisa ditampung dengan baik dan benar. Selanjutnya buat Litbang pengen punya BP yang kritis supaya bisa mengevaluasi bidang-bidang lain. Next, buat Sosma itu pengen punya BP yang asik nih supaya proker-proker Sosma yang udah asik tuh makin menarik lagi buat warga-warganya. Terus buat Akpro pengen punya BP yang ambis karena di sini gue juga punya ambisi yang besar nih di Akpro melalui proker IMP. Next, MIC pengen punya BP dan BPH yang punya niat dakwah yang besar supaya bisa memperbaiki iklim rohani di mesin. Selanjutnya buat Kema tulus dan ikhlas. Terus buat Iptek sama tulus dan ikhlas juga karena pengen mewadahi dengan penuh ambisi di sini buat OIM. Next, buat Kastrat mau punya BP yang kritis dan juga proaktif gitu kepada isu-isu yang ada di lingkungan sekarang. Dan terakhir buat Siwa pengen punya BP yang asik supaya Siwa dan IMM bisa dekat sama warganya. Next, pertanyaannya Bang Juan mesin 19, kenapa motor Sergio bisa hilang? Motornya bisa hilang karena kurang doa kali si Sergio, makanya motornya hilang padahal motor sebelah gua waktu itu. Next, kalau misalkan anak mesin ternyata yang ngambil motor Sergio itu bakal diapain? Bakal dipertemukan sama Sergionya, bakal diajak mediasi, kok bisa sih anak mesin bisa ngambil motor temannya sendiri, dan bakal dicari jalan tengahnya lah untuk yang terbaik buat kedua belah pihak. Terus kalau misalkan ternyata yang ngambil itu anak dep lain gimana? Sebenarnya nggak pengen ada jalur kekerasan juga sih di sini, jadi bakal ditemuin juga sama Sergio, bakal ditanya, bakal diajak mediasi kenapa bisa kayak gitu dan coba tadi buat dua-duanya juga antara mau anak mesin atau enggak bakal dilaporin ke pihak berwajib juga sih karena udah ada peraturannya kayak gitu. Next,
kalau misalkan kita lagi TC lawan Metal terus celananya Juki dipelorotin, bakal ngapain? Bakal ngebelain Juki, bakal nanyain kok lu bisa-bisanya melorotin celana warga gue, terus ya bakal gue konfront lah. Next, jelasin rangkaian turbin gaple, kenapa bisa ada juaranya tuh. Sebenarnya kurang tahu, sorry banget rangkaiannya kayak gimana. Yang jelas ya berpengalaman lah ya, angkatan 19 makanya bisa jadi juara turbin. Selanjutnya kenapa angkatan 20 nggak pernah juara McLeague? Karena angkatan 20 kurang lah ya, kurang. Next, kalau misalkan ada Maba Elektro ngambil topinya Bilal, Bilalnya bakal gue tahan sih biar gak emosian, tapi Maba Elektronya juga bakal gue kejar, bakal gue ambil juga topinya terus gue balikin ke Bilal. Next, coba bikin parley ini Piala Dunia sampai ke final. Coba gue bikin top 4-nya aja lah ya biar nggak terlalu panjang juga. Pertama juaranya Argentina, second runner up-nya Prancis, terus juara 3-nya Brazil, juara 4-nya Spanyol deh. Terus buat best player Messi, terus best young player Gavi atau enggak Pedri, terus top scorer Mbappe. Selanjutnya, kenapa Pirdun gak dimanfaatin sama IMM sebagai wadah senang-senang? Mungkin siwanya di sini sibuk buat McLeague sama buat McCartney. Terus kalau misalkan Anis nawarin IMM buat dukung dia, bakal apa? Di sini IMM walaupun jadi lembaga yang independen, tapi di sini saya nggak mau IMM itu berpihak ke salah satu calon presiden atau apapun itu deh yang ada di politik, karena tetap menjaga walaupun independen tapi tetap dijaga netralitasnya juga sih. Next, bakal ada sertifikasi apa aja? Insya Allah sih kalau misalkan setelah koordinasi sama cabep juga nanti setuju, itu bakal ngadain sertifikasi Excel. Terus IMM mau diganti namanya nggak jadi IMDTM? Sejauh ini nggak mau sih, karena kita kan pemegang sistem itu kan anak mesin ya, bukan anak departemen teknik mesin. Jadi kita namanya stay di IMM aja deh. Next, pertanyaannya Sergio Kabel 21. Sebutin sosok inspiratif. Farid, Taki, sama Raino. Next, kalau kepilih bakal apa? Lihat aja lah nanti. Pokoknya pas lagi team building atau SDLP pertama deh, nanti bakal kelihatan bakal ngapain. Next, Caka 2022 kira-kira siapa? Sejauh ini yang saya tahu itu ada Aska, Faizi, sama Arfa sih yang mau pikiran buat jadi Caka. Terus next, kenapa 2020 bisa kalah final basket McLeague? Ya 2020 kurang di McLeague. Selanjutnya WMS atau WRT? Nggak bisa milih deh, dua-duanya deh, WMS sama WRT. Next, roasting Cabep Kemak. Ramos dulu deh. Mos, motornya baru nih. Next, Jara. Jar, ketang kaknya Kemak dan kesabaran deh. Next, Fadil. Dil, mental aman gak Dil? Jadi Cabep. Next, helm gua ada di mana? Arwah helm gua sih ada di Warbob sih ya, terakhir. Lagi tenang lah di sana dia. Next, pertanyaan Iman DTM 22. Pas SMA dulu pernah dikasih tahu kalau bumi katanya lonjong. Pro atau kontra? Pro deh, soalnya kalau nggak salah juga pernah dengar kalau bumi itu sebenarnya nggak bulat sempurna tapi ada lonjongnya sedikit ke arah kutub. Terus next, lo ngekos di Bob atau Kopral? Kopral. Terus ngekos dekat Pesona Square tuh salah atau enggak? Itu salah besar sih. Terus yang selanjutnya cocok jadi BPIMM apa? BPMIC deh. Terus selanjutnya impersonate impersonate Bob di Bob Warbob. Ya. Gitu sih. Cuma nggak boleh gitu Pak. Oh anjing mah tuh. Sorry. Next, pertanyaan Zaidan DTM 22. Kenapa BPH MIC itu dari tahun pertama? Karena di sini
dari hasil TW-TW ke cabep-cabep ke BPH MIC di tahun sebelumnya, di sini BPH MIC itu secara tidak langsung berperan juga semacam menjadi ketua angkatan agamanya deh, buat ngarahin angkatan 22 angkatan maba buat ikut ke proker-proker keagamaan. Terus selanjutnya rate nilai kerohanian di DTM dari skala 1 sampai 10 gue rasa dia ada di angka 2 sih, masih kurang banyak banget. Next, pertanyaan Iqbal. Stance mengenai yang pertama status keanggotaan. Sejauh ini sorry banget belum melakukan analisis mendalam, tapi dirasa ada beberapa status keanggotaan itu yang perlu ditinjau, terutama ya terkait kalau misalkan ada anggota yang melakukan KS itu perlu diturunin status anggotanya. Terus selanjutnya buat masalah periodisasi sejauh ini ngerasa udah oke aja sih, udah cocok karena udah selaras juga itu sama IKM FT sama IKM UI. Next, masalah rangkap jabatan jujur harus dirasa tuh dibikin lebih fleksibel karena sejauh ini dirasa terlalu mengekang sih peraturannya, walaupun sebenarnya ngebantu juga gitu, tapi dalam beberapa situasi itu membatasi. Next, bikin puisi buat cabep. Waduh, oke. Oh, para cabep-cabepku, terima kasih udah mau ngebantu saya untuk mencapai mimpi besar saya di IMMFTUI 2023. Mudah-mudahan kita nanti bisa bersama-sama membentuk suatu barisan yang kokoh, membentuk suatu barisan yang bisa bergerak bersama-sama untuk membawa Departemen Teknik Mesin ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya, apa pendapatnya terhadap rapot IKM yang dihapus jadi surat rekomendasi? Jujur ini belum TW-TW lebih dalam juga, tapi kalau dirasa surat rekomend dari BPH itu penilaiannya bisa objektif dan bisa subjektif juga sih ketimbang rapot IKM aja. Tapi sorry kalau misalkan salah, nanti mungkin bisa TW-TW lagi. Next, sekret IMM perlu diperbaikan atau enggak? Itu perlu banget karena pertama pintunya udah bolong dan kuncinya juga udah hilang dan kondisi di dalamnya udah nggak layak juga, jadi perlu ada perbaikan sih. Next, budaya pukul balas pukul di mesin atau di FT itu oke enggak? Sebenarnya jujur itu bukan budaya yang terbaik. Pasti ada cara yang lebih elegan, pasti ada cara yang lebih cerdas gitu buat menghadapi masalah konflik. Bisa diajak mediasi dulu antara kedua belah pihak. Kalau misalkan gak ada jalan, mungkin ya barulah kita bisa ngebuka kemungkinan buat pukul balas pukul dan lain-lain. Next, ngundang pembicara yang punya background politik oke atau enggak? Sebenarnya balik lagi, kita di sini nggak boleh ngundang pembicara itu buat menggiring opini. Selama tujuannya ngundang pembicara yang punya background politik itu buat mencerdaskan, sejauh ini menurut saya itu oke aja. Dan dipastiin juga yang dibawa sama orang ini tuh nggak ngegiring opini tadi. Next, kalau misalkan warga mesin gak pilih Rhino buat jadi KB, tanggapannya apa? Kalau misalkan ngomongin secara objektif ya sebenarnya terserah sih, itu haknya masing-masing dari warga Departemen Teknik Mesin juga buat milih Rhino buat jadi KB atau enggak. Tapi disayangkan aja sih kalau misalkan ada warga DTM yang gak ngedukung Rhino. Terus selanjutnya, filosofi logo Sahut Takafi itu belum TW-TW sama yang punya, jadi sorry banget gak tahu Bal. Selanjutnya, kalau misalkan menang bakal botak atau enggak ya lihat aja lah nanti. Selanjutnya, pendapat terhadap Kongres Mahasiswa kalau misalkan diadain buat ngeganti fungsi MPM. Jujur ini belum ngerti banget Bal, sorry. Tapi kayaknya sejauh ini sistem yang udah dijalanin sama MPM kalau misalkan gak ada Caka BEM atau Caka IM itu sejauh ini udah oke juga. Udah adil lah buat seluruh pihak, walaupun mungkin bukan yang dirasa oke dan terbaik juga buat setiap orang. Next, Red McGet volume 1 dan volume 2. Buat volume 1 1/10, buat volume 2 10/10. Next, pertanyaan Arfa DTM 22. DTM 22 4 hari. Sorry sebentar. Oke, sorry, lanjutin lagi. 4 hari ke depan mau apa?
rencananya. Jadi 4 hari ke depan itu mau banyakin TW-TW sama mau revisi arahan bidang buat mastiin kalau itu semua udah sesuai dengan harapan lah. Next, coba nyanyiin lagu supporteran. Nyanyiin ini aja deh, Solidarity Forever. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for union machine strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for union machine strong. Oke, next, Pildun megang siapa dan kenapa? Di sini gue dukung Argentina deh, karena ada pemain idola gue, Messi, dan itu yang lagi on fire, dan juga tim teman-temannya lagi on fire. Terus selanjutnya pertanyaannya Bang Atang, mesin 19. Seberapa besar intervensi yang bisa diberikan Ketulem ke kesejahteraan mahasiswa? Sebenarnya dirasa Ketulem itu nggak perlu ngeintervensi, tapi berhak dan wajib buat tahu sebenarnya kondisi finansial warga DTM itu kayak gimana, supaya kalau misalkan terjadi apa-apa, ketua lembaga bisa ikut bantu bertanggung jawab gitu sama BPH Sosmanya. Terus selanjutnya, sebuah pemanas air 1000 watt, tegangan 220 volt, memanaskan air selama 15 menit. Kalau misalkan dijadiin 110 volt, kira-kira berapa waktu yang diperlukan air untuk mendidih? Kalau nggak salah nih ya, sorry kalau misalnya lupa, itu jadi 4 kali lipat, berarti jadi 1 jam. Next, pendapat terkait ketimpangan job desk di Sosma kali ya, ini maksudnya. Oke, kalau dirasa buat ketimpangan job desk itu perlu diminimalisir, tetapi ini nggak mungkin sepenuhnya akan hilang. Jadi bakal coba dirancang sama BPH juga nanti buat mastiin kalau workload dari BP itu nggak terlalu jomplang dan semuanya bisa sama sibuknya dan bisa sama juga yang didapat dari bidang added value yang didapat dari bidang tersebut. Selanjutnya, bukan penyamaratan. Selanjutnya, buat semester 6 bakal bikin tumer apa? Tumer apa ya? Bakal bikin ini deh, bakal bikin AC yang bisa dipakai buat di setiap zotam. Oke, itu aja pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab terakhir tadi ada request dari Mbak Senior. Di sini sebagai penutup dari sesi terminal pada malam hari ini, gue mau ngucapin suatu terima kasih di sini sebagai pialanya lah ya. Ini aja deh. Boleh gak? Oke. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih, dan sebagai bentuk tanda terima kasihnya di sini saya akan memberikan sebuah pialaan. Di sini bakal gua kasih ini bakal gue berikan ke orang yang paling yang cukup berjasa lah ya selama berjalannya percakapan ini bagi gue pribadi, tapi mungkin dirasa kurang dikasih apresiasi. Di sini gue mau menyerahkan ke ini ada PJ internalisasi yang setia menemani walaupun udah jam 2:30 pagi ini sekarang. Di sini gue bakal serahin ke PJ internalisasi dari tim ses gue itu Satpol PP. Nah, boleh ada sepatah dua patah kata sebagai penutup. Ya, makasih atas pialanya. Sebenarnya gue udah expect sih bakal dapat hal ini, jadi makasih juga buat Nova, semangat. Oke. Kalau gitu sekian yang bisa saya sampaikan di sesi terminal kali ini.
Sebelumnya saya Noval Mesin 21, anggota aktif IMFTUI 2021 sebagai calon ketua umum IMFTUI 2023 nomor urut 1, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga Departemen Teknik Mesin yang sudah memberikan kritik dan sarannya kepada ide yang saya berikan selama eksplorasi. Dan saya juga ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya lakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja selama berjalannya eksplorasi sampai dengan sesi terminal kali ini. Sekali lagi terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Pagi mesin. Pagi. Oh ya, terakhir jangan lupa untuk voting di tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 sesuai dengan yang ada di Instagram Pemira. Itu sudah diupload tata caranya dan jangan sampai salah. Akhir kata, sambut salam hangat, salam kebanggaan dari IMFTUI 2023 di dalam hati kalian masing-masing aja lah ya. Satukan Karsa, Hadirkan makna. terima kasih. Pagi mesin. Pagi.